Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membicarakan teknik kompilasi berbagai temuan sesuai dengan subjek areanya. Di sini adalah application control ya. Ada 7 agenda. Kita akan membicarakan temuan atas logical access control. Kemudian yang keduanya adalah kompilasi temuan atas kontrol-kontrol input. Yang ketiganya atas kontrol-kontrol pemrosesan. Dan yang keempatnya adalah kontrol-kontrol output. Ini dalam satu sistem tiga-tiganya ya, atau tiga empat. Dan yang kelima kita melihat kekompletan, kelengkapan, akurasi dan validitas dari semua kontrol yang kita bicarakan di atas. Kemudian yang keenam adalah kompilasi atas kontrol-kontrol otorisasi. Sudah betulkah ini otorisasinya dan seterusnya. Yang ketujuh adalah kita melakukan kompilasi temuan atas segregation of duties, pemilahan fungsi. Artinya, fungsi itu dibagikan, dikerjakan oleh orang yang punya wewenang, tidak dirangkap semuanya oleh orang misalnya gitu ya. Kita lihat di sini misalnya kompilasi temuan atas logical access control. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah melakukan evaluasi atas kontrol secara umum mengacu pada kontrol ISO atau IEC 27002 pada tahun 2013. Nah, yang akan dilihat adalah logical access controlnya. Misalnya, Anda melakukan audit atau melakukan eksekusi terhadap audit itu adalah bagaimana keamanan aplikasi harus ditimbang. Misalnya masalah privasi, confidentiality-nya apa saja. Sebut privasi, privat, dan juga keamanan, kerahasiaan yang seharusnya ada di dalam logical access itu seperti apa. Demikian juga otorisasi terkait dengan privilege nanti. Dan juga masalah autentikasi, kebenaran orang yang bisa mengakses ke dalam sistem tersebut. Benar tidak? Sudah diberikan autentikasi, kewenangan untuk masuk, dan sebagainya. Kemudian bagaimana akses-akses bisnis yang diinginkan. Demikian juga training-training user dan monitoringnya. Nah, misalnya itu yang Anda lakukan eksekusi ya. Berikutnya bisa saja para pemilik aset harus menentukan apakah aturan kontrol akses itu sudah tepat, hak-hak akses dan batasannya, demikian juga untuk sebagian user yang sudah ditentukan, sesuai dengan yang mereka kehendaki dan seterusnya. Itu adalah audit audit eksekusi atau eksekusi audit yang Anda lakukan di lapangan misalnya. Dan setelah Anda tanyakan kepada para pelaku di lapangan, bisa saja Anda menemukan temuan seperti ini. Untuk yang pertama misalnya tidak ada otorisasi dan mekanisme autentikasi. Nah, ini adalah sebagai temuan. Tentu ini tidak boleh terjadi dalam suatu sistem. Harus ada otorisasi yang terkait dengan privilege. Bisa mengakses apa saja dan melakukan apa saja, itu kaitan otorisasi. Demikian juga autentikasinya. Bahwa user-user yang bisa masuk ke dalam sistem itu harus terdaftar. Harus jelas identitasnya, gitu ya. Tidak boleh sembarangan. Demikian juga pada akses terhadap ketepatan aturan kontrol, misalnya akses kontrol atau hak-hak akses aturannya itu tidak cukup, tidak jelas aturannya seperti apa yang harus dilakukan, bisa melakukan apa, tentu Anda bisa melakukan klarifikasi, tanyakan kepada para pemilik proses di lapangan. Anda lakukan klarifikasi ya. Kalau mereka bisa menjelaskan, tentu ini tidak dijadikan temuan. Tapi kalau ternyata tidak bisa menjelaskan, silakan catat di daftar temuan ya. Kemudian misalnya yang kedua, Anda lihat juga di sini untuk di input kontrolnya ya. Yang kedua, kontrol-kontrol input. Nah, di sini bisa saja Anda melakukan bahwa keharusan input itu harus tertentu. Valid semuanya, sumber-sumber datanya untuk dijadikan sebagai input. Demikian juga bahwa kontrol-kontrol input itu harus mengatasi transaksi-transaksi yang tidak diperlukan, yang tidak valid gitu kan. Nah, itu
harus ada aturan-aturan seperti itu. Sehingga pada saat mau memasukkan itu hanya input-input yang valid saja yang bisa dimasukkan. Kalau input yang invalid tidak bisa masuk ke dalam input tersebut. Itu ada aturan mainnya harusnya. Nah, Anda tanyakan itu kepada pemilik proses di lapangan, ternyata Anda temukan misalnya yang pertama, tidak ada metode untuk validasi data. Ini tentu sebagai temuan. Silahkan lakukan klarifikasi dahulu dengan para pemilik proses, lakukan diskusi dan berikan bukti-buktinya. Ya, kalau ternyata ada cuma tidak ditambahkan, tentu saja bukan temuan dan seterusnya. Tapi kalau ternyata mereka tidak punya, tentu Anda sarankan harus memilikinya. Dan itu bisa dinyatakan sebagai temuan, ya. Dan kapan akan ditindaklanjutinya, Anda harus minta komitmen. Harus dibuat pernyataan atau tindakan untuk membuat validasi, metode validasi tersebut. Dan yang kedua, misalnya inputnya itu invalid. Datanya itu tidak dikendalikan oleh sistem. Nah, ini juga harus jelas aturannya, bagaimana data-data yang masuk yang akan dijadikan sebagai input itu harus valid dan benar. Silahkan lakukan klarifikasi, tanyakan, minta bukti, dan seterusnya ya. Kalau tidak ada penjelasan yang logis, maka itu bisa jadi temuan. Tapi kalau ada penjelasan-penjelasan yang masuk akal, bisa diterima, tidak jadi temuan. Itu dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, misalnya kompilasi temuan atas pemrosesan, kontrol pemrosesan di sini. Nah, di sini misalnya Anda menguji bagaimana meyakinkan bahwa pengendalian terhadap proses itu benar, akurat, komplit, dan sesuai dengan waktunya. Selama masing-masing pemrosesan itu baik batch maupun secara online. Ada tidak? Benar tidak? Pengendaliannya bagaimana? Nah, demikian juga Anda bisa melakukan eksekusi misalnya terhadap penjelasan-penjelasan dari kontrol berikut. Misalnya, input file-nya bagaimana, programnya itu bisa menerima transaksi dari input processing, bisa tidak gitu. Bahwa input dimasukkan kemudian diterima oleh pemrosesan. Demikian juga modul-modul pemrosesannya itu tidak melakukan modifikasi terhadap data, tetapi dia memproses sesuai dengan seharusnya. Jadi harus diperiksa juga algoritmanya di sini. Benar tidak nih? Demikian juga kalau terjadi pencabangan misalnya. Ada semacam subrutin kalau istilah dahulu, program tersebut itu benar tidak, datanya digabungkan kembali menjadi bagian dari outputnya nanti, nah, itu harus diperiksa. Demikian juga pada saat di output akhir, bagaimana totalnya itu sama tidak antara yang masuk dengan yang keluar. Ini tentu harus dilakukan pemeriksaan secara lengkap di lapangannya. Tanyakan klarifikasi kepada para pelaku pemrosesan di lapangan. Nah, kemudian bisa saja ada menemukan bahwa tidak ada pemrosesan yang eksis. Apa yang seharusnya ada, akurat, komplit, dan sebagainya, ternyata asal-asalan. Ini tentu bisa jadi temuan. Dan tentu Anda harus menyarankan ada perbaikan. Demikian juga yang lain-lainnya. Yang kedua misalnya tidak Anda temukan juga itu. Pengendalian secara rinci. Silahkan sarankan, perbaiki untuk ke depannya. Tentu buat rencana tindak lanjutnya kapan, tanggal berapa, dan nanti harus Anda tanyakan lagi. Katakanlah sebulannya akan datang, akan diperbaiki, maka pada tanggal kesanggupan itu Anda harus melakukan monitoring. Tanyakan, baik secara online ataupun menggunakan telepon ataupun menggunakan cara-cara yang lain, konferensi misalnya. Boleh-boleh saja ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kompilasi temuan atas output. Ini yang dilihat adalah outputnya, hasilnya. Nah, di sini misalnya Anda melakukan eksekusi bahwa kontrol terhadap output itu harus ada prosedurnya untuk meyakinkan bahwa data itu benar, komplit, akurat, dan begitulah seharusnya, seperti yang diinginkan oleh pemrosesan. Prosedurnya itu bisa dijadikan sebagai untuk pendistribusian laporan nanti gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang keduanya, outputnya itu harus secara reguler direview, diperiksa.
sebagai bagian dari pelaporan yang terjadi dalam pemrosesan. Itu benar tidak apa yang dihasilkan? Itu eksekusinya misalnya. Kemudian nanti Anda di lapangan bisa saja menemukan there are no policies and procedure related to this. Tidak ada kebijakan maupun prosedur terkait dengan hal ini. Itu ini adalah harus diklarifikasi, silahkan tanyakan kepada pelaku di lapangan dan seterusnya. Demikian juga outputnya itu tidak ada kebijakan maupun prosedur terkait dengan review dan seterusnya. Harus diperiksa, dibiarkan saja. Nah, tentu saja silakan lakukan klarifikasi, periksa kepada para pelaku di lapangan. Anda sarankan perbaikan. Kalau tidak sanggup hari itu, tentu saja pada waktu-waktu yang akan datang, tetapi Anda harus konsisten untuk memonitor. Betulkah mereka melakukan perbaikan atau tidak, ya? Baik, itu terkait dengan output. Berikutnya adalah kita menguji di sini terhadap kelengkapan, akurasi, dan validitas ya dari proses-proses yang dilakukan di atas sebelumnya. Nah, misalnya Anda melakukan mengaudit di sini, bagaimana Anda meyakinkan supaya kontrol-kontrol aplikasi itu akurat, lengkap dalam sebuah transaksi misalnya. Dalam penggunaan edit-edit screen di sini. Kemudian pengecekan proses-prosesnya dikaitkan dengan masalah validitas. Demikian juga kalau ada angka-angkanya, maka angka-angkanya tidak boleh beda dengan yang diinputkan. Atau ada aturan, harusnya berapa dan seterusnya. Ikuti algoritma yang ada di dalam proses tersebut. Demikian juga terkait dengan alasan-alasannya. Apakah volumenya sesuai dengan yang diinginkan atau nilai-nilainya seperti apa. Demikian juga rekonsiliasi antar sistem. Itu harus Anda periksa ya. Demikian juga distribusi pengendalian dari outputnya sudah benarkah bekerja dan seterusnya. Nah itu satu hal misalnya. Kemudian juga Anda harus melihat di sini kelengkapan itu harus diyakinkan dalam proses batch bahwa transaksinya itu benar. Demikian juga dalam perusahaan-perusahaan yang lainnya harus dalam posisi yang benar, ya. Nah, tentu ini harus dilakukan pengujian. Nah, kemudian misalnya Anda bisa saja menemukan di lapangan tidak ada cek untuk memproses terkait dengan validasi dan seterusnya, nilai-nilai validasi. Nah, tentu ini harus diklarifikasi, tanyakan, minta bukti-bukti dan seterusnya, dan perlu disarankan tindak lanjutnya kapan dan seterusnya, ya. Demikian juga masalah kekomplitan atau kelengkapan di sini tidak ada branching point, program-program yang men-split atau menggabungkan. Misalnya proses itu bisa saja menjadi beberapa modul, kemudian nanti ada penggabungan lain di ujung dan seterusnya. Nah, tentu saja ini harus jelas ada penjelasannya, penggambaran prosesnya itu sendiri harus seperti apa. Anda sarankan kepada para pelaku di lapangan supaya ada kejelasan semuanya ini. Sehingga nanti akan kelihatan logikanya atau algoritmanya itu akan nampak dan kita bisa mengikuti apa yang akan dihasilkan dari proses ini. Nah, itu harus jelas ya. Kalau tidak, biasa Anda sarankan untuk penjelasan lebih lanjut ya. Kemudian yang keenam adalah kompilasi temuan atas kontrol otorisasi, kontrol kewenangan dalam hal ini ya. Misalnya eksekusinya itu Anda memeriksa bagaimana hak-hak akses user itu direview dan direalokasi pada saat mereka pindah dari satu peran ke peran yang lain dalam organisasi. Misalnya bisa saya sebagai operator, kemudian jadi user, kemudian menjadi manajer, dan seterusnya. Nah, itu kan pasti peran-perannya beda, privilege-nya lain-lain. Nah, kalau terjadi perpindahan itu, buktikan di dokumen itu ada perubahan privilege, ada perubahan kewenangan. Perlihatkan kepada Anda dan Anda yakinkan bahwa itu ada. Gitu. Kalau tidak ada, itu bisa menjadi temuan. Demikian juga otorisasi untuk hak-hak akses itu harus direview, ya.
Tentu saja ada periode waktunya, bisa saja sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Dan itu yang mereview adalah para pelaksana di lapangan dan diketahui oleh manajernya. Ya, jadi yang melakukannya bisa para pelaksana, tetapi nanti harus diketahui oleh manajernya, oleh pimpinannya, bahwa itu sudah dilakukan review secara rutin gitu, ya. Nah, kalau ternyata di lapangan Anda mendapati bahwa staff who change position can still use the right of access. Ternyata masih ada yang tidak berubah. Seharusnya dia itu sudah jadi penyelia, supervisor gitu kan, tapi masih sebagai pelaksana posisinya itu. Tentu saja ini harus Anda sarankan, tidak boleh lagi. Dan tentu itu sebagai temuan. Demikian juga misalnya otorisasi, tidak ada review yang dilakukan oleh para pelaksana di lapangan dan apalagi diketahui oleh pimpinannya. Nah, tentu ini juga harus Anda sampaikan, disarankan, ditindaklanjuti. Nah, kalau ini bisa ditindaklanjuti pada saat itu juga sebetulnya ya. Kasih tahu juga Pak manajernya bahwa Anda harus melakukan pengawasan, bahwa telah dilakukan review peran dari masing-masing pengguna komputer itu bisa saja berubah setiap saat karena perubahan peran di organisasi dan seterusnya ya. Silakan diskusikan, dikonfirmasi dan juga diklarifikasi. Dan yang ketujuh adalah kompilasi temuan atas segregation of duties. Segregation of duties di sini adalah pemilahan fungsi. Karena tidak boleh ada rangkap jabatan. Misalnya, pelaksana itu tidak boleh rangkap sebagai manajer atau supervisor. Itu harus orang yang berbeda ya. Di kantor-kantor yang sehat itu mestinya tidak boleh dirangkap-rangkap. Harus oleh orang yang berbeda. Nah, di sini bisa saja Anda melakukan bahwa let no single person can access, modify, or use asset without authorization or detection. Nah, Anda misalnya perhatikan bagaimana tidak boleh ada perangkapan jabatan. Harus dilakukan oleh orang-orang khusus tertentu sesuai dengan fungsinya. Maka karena itu, penempatan orang di dalam satu unit itu harus jelas apa yang akan dia lakukan. Jangan asal menempatkan orang saja, harus jelas job description-nya apa saja yang harus dia lakukan. Disitulah tanggung jawab, sehingga pada saat harus mengakses ke komputer juga ada tanggung jawab dan tugas yang jelas. Misalnya begitu. Kemudian Anda juga melihat di sini, whenever it is difficult to segregate, other controls such as monitoring, activities, audit trail, and management supervision should be considered. Nah, bisa saja di tempat-tempat tertentu, karena kekurangan orang, tugas-tugas itu bisa saja dirangkap. Katakanlah di tempat yang jauh dari Pulau Jawa biasanya. Apakah di Papua atau di daerah Timor misalnya, itu dirangkap oleh satu orang. Nah, bisa saja di situ dirangkap oleh satu orang, tetapi tetap harus diawasi melalui monitoring. Ya, monitoringnya bisa secara tertulis atau bisa juga menggunakan video dan seterusnya. Yang jelas bahwa dia melakukan itu, inilah tugasnya, dicatat dan seterusnya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pengawas, harus dinyatakan. Kalau salah tetap salah, tapi kalau benar-benar dengan alasan-alasannya. Jadi tidak boleh ada pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sendiri. Tetap harus dilaporkan dalam hal ini ya. Nah, misalnya ada temuan di sini, there are still operational staff who can access administrator function. Bisa saja kita sebagai user biasa, tapi bisa melakukan fungsi-fungsi administrator, sistem admin misalnya. Nah, tentu tidak boleh, karena sistem admin itu harus dipegang oleh satu orang tertentu yang sifatnya super user, user yang bisa melakukan apapun gitu ya. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh staff, itu bisa membahayakan. Tidak boleh secara fungsi. Maka kalau masih itu terjadi, Anda sarankan dan lakukan tindak lanjut perubahan. Bisa dilakukan saat itu juga ya. Silahkan diskusikan dengan pihak-pihak tertentu. Demikian juga misalnya, there are no additional control on the condition that segregation of duties cannot be applied. Nah, pada saat di tempat tidak bisa dilakukan segregation of duties karena keterbatasan orang dan itu dirangkap oleh satu orang, katakan begitu, tidak ada
monitoring baik secara tertulis ataupun secara video ya. Nah, ini juga Anda sarankan harus ada penjelasan pertanggungjawaban bahwa yang dia lakukan itu diawasi juga oleh dia. Tetapi kalau benar silakan dikatakan benar, tapi kalau salah harus ada perbaikan, tetap harus dipertanggungjawabkan. Jangan takut dikatakan salah. Kalaupun salah ya akui saja. Nah, itu harus ada pernyataan tertulisnya begitu. Kalau fungsi pemilihan tugas itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan manusia begitu ya. Nah, itu saja saya kira kuliah kita ke hari ini. Silakan Anda pelajari lebih lanjut ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.